beta anak tuh berapa? Beta anak 10, woi lu bang. Ose pumeme yang lonte, makanya ose lonte. Perempuan tai puki, perempuan hangsam puki, perempuan tarasi puki, perempuan lonte, perempuan anjing. Ose yang lonte, makanya karena ose lonte, ose pumeme lonte, makanya beranak-anak lonte kayak ose. Sentau malu jadi pelaku orang perumah tangga, ya tungsa. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Allah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengadu domba ya nih anak-anak teos, anak-anak Tuhan, para penyembah mayat. Mereka baku hantam kaum muslimin. Nah, sesama mereka. Dan ini wah di akhir video seru nih kaum muslimin. Bikin ngakak. Mereka saling caci, saling maki, dan ya kita sebagai umat muslim nonton saja sampai ketawa ke TV ya kan. Siapkan kopi ya kan. Yang merokok ya sambil merokok, siapkan kopi, rokok terus jagung bakar begitu ya. Kita tertawakan saja mereka nih, para badut-badut gereja nih. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Baik, oke, saya rasa gitu aja. ini sudah terakhir dan jangan ada lagi digoreng-goreng ya oleh apologet lainnya, juga pendeta-pendeta. Saya harap calm down, tenang. Sofiatul Ahayat naik di room Sofiatul Ahayat naik di room Komal EDIS TV menengahi polemik bom-bom dan EDIS TV sampai tetap ada gitu. Maksudnya Betul. hendaklah amarahmu berhenti ketika matahari terbenam. Janganlah amarahmu masih ada gitu sampai besok matahari terbit. Baik, Oke, saya rasa gitu aja. ini sudah terakhir dan jangan ada lagi digoreng-goreng ya oleh apologet lainnya, juga pendeta-pendeta. Saya harap calm down, tenang ya, jangan ikut-ikutan. Kembali menggembalakan jemaat biar Bang Edis dan saya yang menghajar kaum gorila. Begitu ya Bang Edis? Betul sekali, betul. Oke. Gitu saja teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman follow nih akun Shopee. Kalau yang perempuan-perempuan ya cocok sini nih. Gitu. akun Bu Sopi ya. Oke, thank you. Oke, Terima saya rasa kasih. gitu Tuhan aja Yesus ya. memberkati. Selamat malam, Tuhan Shalom. Yesus memberkati. Kamu mau rame, kamu mau buka Komal, mau rame, bahas Edis TV, nanti rame. Kalian jangan dimanfaatkan sama orang apologet yang suka merusak Indonesia. Itu. WA dari MYM. Baru dapat WA dari MYM. Romo Daniel Biantoro itu buat video tapi belum saya tonton videonya. Cuma dia bilang dia dukung Edis TV. Jadi penyaliban itu rencana iblis. Waduh, bahaya itu. Oke, kalau dia bilang seperti itu ya seluruh ortodoks akan mengikuti dia. Yesus itu disalib atas keinginan Allah Bapa atau atas keinginan iblis. Tujuannya Allah bukan untuk mengirim Yesus disalib. Tujuan Allah adalah mengirim Yesus untuk keselamatan manusia. Bahwa pada akhirnya terjadi penyaliban, Allah mengubah tindakan jahat manusia itu untuk kebaikan, untuk tujuan keselamatan tadi. Tapi tindakan penyaliban itu bukan maksudnya Allah. Maksudnya Allah adalah tindakan keselamatan. Jadi tujuan Elohim atau Allah mengirimkan firman-Nya jadi manusia bukan supaya mati disalib, tapi supaya memberikan keselamatan. Hanya karena waktu di dunia dia menghadapi orang-orang jahat ini, memang sudah punya niat jahat terhadap Yesus, tapi akhirnya kolaborasi dengan iblis. Karena iblis itu tidak sedang dari awal ingin menghalangi karya Yesus. Ya, RK tidak mau bilang, oh dia bantu Pak Bom. Ya, RK tidak mau. Biarkan kalian yang berpikir.
Orang Katolik tidak akan membantu. Biarkan kalian berpikir. RK sudah kasih kode-kode. Kalian sudah, RK suka kasih kode. Ya, kalau kamu. Kakak Leda, salam. Sudah mengerti toh? Salam Pak Bom, salam semuanya. Ya. Saya sudah lega hari ini. Saya sudah berikan. Amin, amin Pak Bom. Saya sudah lega. Saya sudah ampuni semua. Iblis hari ini sudah dipatahkan. Iblis sudah dihancurkan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke? Selesai. Bapak yang benar. Kalian waktu lihat, ingat teman-teman. Anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa? Dalam Matius 10 ayat 16. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya telepon deh, ya. RK tidak mau bilang, oh dia bantu Pak Bom, ya. RK tidak mau. Biarkan kalian yang berpikir. Orang Katolik tidak akan membantu. Biarkan kalian berpikir. RK sudah kasih kode-kode. Kalian sudah, RK suka kasih kode. Ya, kalau kamu. Kakak Leda, salam. Sudah mengerti toh? Salam Pak Bom, salam semuanya. Ya. Saya sudah lega hari ini. Saya sudah berikan. Amin, amin Pak Bom. Saya sudah lega. Saya sudah ampuni semua. Iblis hari ini sudah dipatahkan. Iblis sudah dihancurkan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke? Selesai. Bapak yang benar. Kalian waktu lihat, ingat teman-teman. Anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa? Dalam Matius 10 ayat 16. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya telepon dengan RK ada lebih 1 jam. Ade lempar bola. Ini memang kita sudah atur. RK pancing Riva naik. RK kasih kode-kode alam. Supaya kita mau lihat kalian apologet yang murni melayani ini siapa. Betul-betul berpegang pada firman Tuhan. Sekarang ku bikin kalian. Hujat bom, saya 4 hari tidak tidur. Saya menangis. Aduh Tuhan, kenapa orang mengkutuskan manusia? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya dihina, saya diam. Istri saya ketegar. Istrinya Ibu Lidara telepon, mereka ibu baku telepon. Saya bilang Tuhan, diam. Saya kasih kode. 3 hari saya tidak tidur kan? Bukan untuk saya. Bukan. Ada yang WA, Pak Bom, berdoa dulu. Ya. Pak Bom, mari kita berdoa. Ya. Silakan. Kalau Anda bilang Anda pintar, silakan Anda membuat. Ingat ya. Sedikit bisa kan? Silakan. Saya lihat di live tuh adanya ngomong tentang itu, tapi ternyata ini ada perdebatan kecil sedikit menyangkut apa rencana Allah tuh, rencana iblis yang disampaikan. Ini hari saya bersyukur langsung ketemu dengan Bapak di dalam live ini, dan saya berada di pihak Bapak. Kebenaran ada di pihak Bapak. Saya orang Katolik dari Flores, Bapak. Ayat-ayat yang Bapak tampilkan itu sangat menggigit. Mereka tidak bisa berdalih satu pun. Iblis dipatahkan hari ini. Ingat ya, saya bukan sombong untuk manusia ya. Saya sombong untuk orang-orang yang pengajar sesat. Itu setan harus dilawan. Khususnya ajaran Marcion. Jangan mengaku Marcion padahal bukan, jangan mengaku Tritunggal padahal Marcion ya. Kepada Allah dengan memenuhi kehendak Bapa. Bagaimana mungkin Anda berkata iblis itu bekerja sama dengan Bapa untuk menyalibkan Yesus? Sungguh nekat yang nyata. Ya. Dan ingat, sama seperti Yusuf, sama seperti Musa ketika ada rencana pembunuhan. Sekalipun mereka perkara yang jahat, tapi ingat, Allah tetap berdaulat. Allah menyelamatkan Musa. Allah mendukung Yusuf, Allah menyertai Yusuf, bahkan Yusuf menjadi orang kedua. Itu tipologi daripada Mesias kita. Ya. Iblis sama sekali tidak berdaulat. Iblis itu tidak maha tahu. Allah itu maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti Allah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, maka dia menyediakan penebusan bagi kita. Sejak kekal dia tahu. Nanti manusia ciptaannya akan jatuh dalam dosa, dan caranya mau gak mau harus ditebus. Tapi bukan berarti Allah itu inisiator daripada dosa Adam. Bukan berarti supaya Yesus bisa mati di atas kayu salib menjadi penebus dan juru selamat kita. Maka Allah merekayasa bekerja sama dengan iblis untuk menyalibkan Yesus. Sungguh nekat yang nyata Anda. Ya. Anda nggak bisa membedakan rencana menyalibkan Yesus dengan rancangan Allah sejak kekal untuk menyelamatkan kita. Nekat yang nyata Anda.
Dan jangan pernah mengira persekusi yang kami alami, Ki Ahmad, saya, Bang Edi sampai dikejar-kejar. Ya, kalian kan ingin tuh membuka identitas kita. Silakan, saya tantang Anda. Ya. Kita lihat sendiri, pengkhianat itu memang berasal dari orang Kristen. Ya, yang makan semeja duduk dengan kita. Silakan Anda lakukan itu, saya tunggu. Pak ITV silakan. Saya lanjutkan ya. Jadi gini ya untuk semua ya, Ibu Sofi, Kiamat. Lihat. Monitor. Kok ada suara Bu Sofi masuk? Lihat. Jadi gini ya, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 54, pasal 53 ayat 10, di sini jelas, tetapi Tuhan, lihat. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, ya, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ya. Di sini yang berkehendak iblis atau Tuhan, ya. Ini baca ini, siapa yang berkehendak, iblis atau Tuhan? Nggak usah kita panjang lebar bicara. Ini kehendak siapa yang mau meremukkan Yesus dengan kesakitan? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ini siapa? Ini kehendak siapa? Ini satu. Ya, yang kedua, saya tertarik dengan narasi Anda. Ketika Anda katakan bahwa Yesus harus taat, dia taat kepada iblis atau taat kepada Allah, kepada Bapa? Ini harus kamu jawab. Kalau memang dia taat kepada iblis sampai pada penyalipan, itu blunder Pak Bu, itu penghinaan buat Yesus. Yesus nggak mau taat sama dia, sama iblis, nyari pada apa? Yesus masuk rencana iblis untuk disalib. Makanya waktu dia berdoa di dalam taman Getsemani, ya Bapa, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau bisa cawan ini lalu, kalau nggak bisa ya sudah, kehendak Bapa yang terjadi. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu jauh lah mikirnya. Kok kehendak iblis? Tidak. Kalau itu kehendak iblis, Yesus ngapain taat? Kacau sekali sih. Saya buka Lukas 18 ayat 32. Nih, 18 ayat 32. Ya, pemberitahuan. Lihat. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan dan diludahi. Dan mereka, lihat, menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga akan bangkit. Ini kehendak siapa? Rencananya siapa itu? Kalau itu rencana iblis, apakah Yesus mau taat pada iblis? Silakan Anda jawab. Saya kembalikan waktunya, Os. Terima kasih. Ya, teman-teman, Kiamat ini lebih pintar daripada Bapak Ibu yang terkasih Lembaga Alkitab Indonesia, yang S1, S2 itu paralel sampai PhD, Profesor Doktor. Ya, Kiamat ini lebih pintar dari Bapak Profesor Chen yang terhormat. Hebat ini Kiamat ini. Yang kedua, tadi Saudara Sofi mengatakan, iblis berjasa. Kamu itu fitnah kau. Kami tidak pernah mengatakan berjasa dari tadi. Ini kita fokus kepada penyalipan. Kalau iblis berjasa, siapa yang mengatakan berjasa iblis? Jangan fitnah kau Sofiatul. Saya mengasihi mencintai kamu. Ya, kamu kan saudaraku di dalam Kristus. Yang kedua, ya, kami ini sudah memikul salib. Kami ini, nama ini sudah dikejar-kejar oleh kadrun. Apa hubungannya? Itu kita berbicara di sini adalah penyalipan Kristus direncanakan oleh Bapakah atau oleh iblis? Jangan mutar ke sana kemari. Inilah kodeks lah, inilah si Kiamat ini. Lari kemana-mana ini. Masa ke Ibu Irita Wahyu lagi? Ini kita fokus ke sini ya. Diskusi bukan begitu teman-teman. Nah kembali ke sini tadi ya. Ya, di sini dikatakan kisah para rasul. Saya kembali ke sini. Ini lihat nih. Kamu nggak bisa loh lari-lari kamu dari sini Sofiatul sama Kiamat nih. Ya, lihat nih ayat 28. Ya, untuk melaksanakan. Coba mana 28? Oke. Ya, mana tadi 28 nih? Ya, untuk melaksanakan. Fokus ke sini, jangan kemana-mana. Ya, ini saya udah dikejar-kejar lah, salib lah. Memang cuma kamu aja. Semua jemaat Allah memikul salib. Tapi bebannya berbeda-beda.
kuk yang ada di dalam kukmu sama-sama saya. Semua cuma jemaat Allah, tapi bebannya berbeda-beda. Ya, nggak boleh gitu, Sofiatul. Anak saya juga punya kuk. Semua yang di bawah ini punya kuk sama. Nah, kembali ke sini. Untuk melaksanakan segala sesuatu. Ini segala sesuatu yang telah Bapa tentukan dari Sofiatul Adinda yang terkasih, ya. Kemudian juga kiamat yang terkasih, yang baik dan yang ganteng, yang telah Bapa tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa Kristus mati di kayu salib. Kapan kehendaknya? Kapan ditentukan? Dari semula. Kapan itu kehendaknya? Ini loh yang tadi itu loh. Ya, Pontius Pilatus berkumpul tuh, Herodes, untuk ngapain? Bangsa-bangsa durhaka, Al-Gozo Romawi, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Saduki, orang rakyat pada saat itu. Karena Kristus besar pengaruhnya, dia juga mengaku Allah. Ini dirangkum di dalam ayat 27 dan 20. Inilah ajaran penyembah manusia yang bangkit dari kubur, pemakan babi anjing. Apa? Maksudnya apa? Saya tahu malu situ. Biasa pelaku tuh biasa mau pembenaran diri. Saya tahu diri. Saya tahu dia pelaku, kenapa anak buah sih yang datang lubang puki itu terus dalam mulu lubang puki. Itu yang lonte lalu dengan laki-laki masuk penginapan. Meme yang lonte. Bilang meme yang ada di samping itu yang lonte. Bilang siapa meme? Meme yang lonte. Bilang siapa meme yang lonte? Meme yang lonte anjing. Kalau barangnya datang cari beta di Ambon maka tunggu bilang siapa meme yang lonte? Bilang siapa meme? Bilang siapa meme yang lonte? Meme lonte makanya barangnya lonte kayak meme lonte. Meme lonte makanya tanya saja kata beta anak tuh berapa? Beta anak 10. Lubang puki. Meme yang lonte makanya lonte. Perempuan tai puki, perempuan hang sampuki, perempuan tarasi puki, perempuan lonte, perempuan anjing. Yang lonte. Makanya karena lonte, meme lonte, makanya barana anak lonte kayak saya tahu malu. Jadi pelaku orang rumah tangga, ya tungsa. Saya tahu malu. Ini moderator. Pontar laku. Karena seng laku puki bagata karena puki seng laku makanya. Puki karena seng laku, makanya ini orang pulaki. Dasar perempuan puki seng laku, puki bagata, puki anjing, makanya. Bicara puak, ini moderator nanau nih. Kalau Bang Maki ya udah cerita dengan mampus. Mengapa? Mengapa? Perempuan lubang puki, perempuan tai puki, percaya per dia. Percaya per laki-laki lubang puki tuh. Iya perempuan tai puki meme lonte, makanya melahirkan anak lonte kayak anak lonte, anak biada panas merlap, perempuan lonte. Adrian, liane. Anak sampai sing ingin persadi kilai. Bicara mulu bobo apa? Mulu bobo busuk sama dengan puki busuk di bawah tuh. Bicara mulu bobo busuk. Itu bisa. Bilang laki kasih balik obat lalu kasih lurus rambut deh. Kasih lurus rambut. Bilang laki kasih lurus rambut, bikin kuku, kasih cantik diri. Udah beta. Lu udah biji puki yang di bawah tuh, biji puki tuh. Lu udah akan. Sudah biji puki di bawah tuh. Bilang laki bikin diri cantik supaya jangan laki. Busu-busu bini sah saja. Bini sah, tetap cari. Mau apa? Karbo, bilang laki itu jam balaga. Sekolah sing abis ada pi kerja pakai beta pu ijazah. Nikmati gaji itu karena kerja pakai beta pu ijazah bodoh. Sentau malu. Sentau malu. Itu perempuan sentau malu. Turunan biadab, turunan tak putar dengan orang pulaki. Kayaknya meme dia pun meme ini tukang selingkuh. Karena meme selingkuh, anak selingkuh. Karena meme tukang selingkuh, makanya anak selingkuh. Kayaknya dia pun meme dapat anak dengan orang pulaki. Makanya dia juga dia juga tak putar dengan orang pulaki. Dia ini dapat anak dengan orang pulaki. Dia ini anak haram. Makanya dia juga tak putar dengan orang pulaki. Pun meme lonte
kan ose lonte, makanya. Stop sudah, kajian stop. Saya bisa stop. Kakak Riko Iya, ose kastunjo, ose laki pembutuh biadab tuh kastunjo. Riko kita bilang ose itu sampai mantus, sampai mati nanti ose selingkuh. Ose itu turunan selingkuh. Ose pumeme selingkuh dan ose pumeme tukang selingkuh, makanya turun par ose anak-anak tukang selingkuh. Ose pumeme dulu selingkuh, kawin, sunita, makanya selingkuh. Biadab. Kakak Riko ada Adrian. Kakak Riko ada Adrian. Kastunjo biadab. Turun sana, turun. Ada Adrian. Lah memang dia sih sayang dia pun anak. Kalau sayang anak sih berbuat itu perempuan anjing dia bilang par ose sampai ambong ose hadapi beta. Ose sampai ambong ose hadapi beta perempuan anjing semerlap. Perempuan pukis. Jangan ose bicara banyak. Jangan ose balaga di live ini bodoh. Jangan balaga di live pelakor anjing, pelakor murahan. Jangan balaga di live. Ose jangan balaga di live anjing baku dapat beta. Baku dapat beta. Kakak Adriano, siapa tuh kasih naik kakak Flo? Ose baku dapat beta. Ose baku dapat beta. Jangan ose bicara terlalu banyak. Ada gerakan tambahan anjing nih. Yo, ose kas tunjuk loco barang ose dapat loco dari Riko toh. Barang ose video call kas tunjuk Puki biadab itu. Kakak siapa nih kas naik itu kas naik kakak Flo tuh. Riko stop sudah tua lagi ini terus stop. Biadab sih bisa. Beta sih bisa stop. Para polu Puki dia maki beta puana. Oi, kalau Irene maki ose itu pantas. Ose mesti tahu diri anjing biadab karena ose ambil dopung bapak perempuan bodoh. Perempuan lonte aprakai. Turunan lonte, meme lonte makanya ada lonte. Atas bela tampang ose. Dong bisa perempuan senta malu. Guys, dalam 416 mata memandang ini perempuan pelakor, perempuan Puki murahan. Ya ini yang bikin Silakan, beta sentaku. Beta naik ke atas kok. Yang dari kau sih kasih sentaku. Yang bikin hancur rumah tangga itu sih. Yang bikin hancur sama ose lupa. Beta hidup di Waheru, ose beda, ose Castellanter, beta tinggal dengan siapa yang kirim ose video call anjing. Ose biadab ose. Ose selingkuh dan dia. Castellanter saja. Mungkin kita Castellanter saja. Ose mau kawin dan dia tuh. Ose lupa. Mungkin kita Castellanter saja. Ose lupa. Beta Castellanter saja. Ose deh laki-laki saya, ose saya ganti beta, ose pulang laki-laki ganti sampai beta ini bersih laki-laki tunggu beta pulang nyamuk sih. Ose ada ketar satepin pak katong. Makanya ose sih pulang laki-laki itu jangan teman-teman beta. Ya beta nggak sih, beta paling benci tuh namanya diancam. Orang langsung orang bikin malu beta ya orang lain. Beta sampai apa yang baik? Beta sampai apa yang bilang beta sendiri, beta tahu saya tahu saya. Dosen tuh tau? Wih, ose selingkuh dan dosen, ose kas abis dosen kepeng-kepeng, lalu ose lari tau beda. Ose iri ha. Beta kasih dosen kepeng lari kayak kawin. Lubang Puki lonte, ose kali ambung. Beta pernah kasih lari dengan laki-laki. Sama ayo bicara jangan Puki, bicara jangan Lubang Puki, kamu siapa yang dibawa sini? Beta berurusan dengan Jennifer Lokulawan. Beta berurusan dengan Jennifer Lokulawan. Saya ada yang sangkut tahu dengan beta. Anjing, ose dia minta pulau baik-baik para polon. Malu perempuan biadab. Makanya kirim per beta. Kamu tuh yang turunan lonte lah masuk dengan laki-laki. Apalagi kita akan kerja perempuan jual Ose turunan lonte karena turunan lonte jual Puki di pinggir apa? Makanya turunan lonte mau orang pulaki. Ose loco-loco kayak gini barang ose biasa perempuan tukang loco. Iya, barang laki-laki. Iya, barang tukang loco perempuan biasa perempuan laki-laki cari perempuan laki-laki turun anjing mau bambu Inilah ajaran penyembah manusia yang bangkit dari kubur, pemakan babi anjing. Nah, demikian tadi musim ini di mana baku hantamnya anak-anak tewas. Anak-anak Tuhan mereka baku hantam, mereka saling seruduk, ya, mereka saling tanduk udah gara-gara penyaliban. Jadi menjadi polemik ya. Sofiatul sama siapa tuh? Edis ya, anak para penyembah bangkai itu
membuat konsili ya. Jadi jangan diteruskan, jangan dibahas ya tentang penyaliban itu karena mereka sebenarnya panik itu ya. Karena apa yang dibuat oleh mereka menjadi polemik di internal mereka dan itu sangat menggelikan, menguntungkan bagi Islam. Kenapa? Dari hal itu banyak sekali orang jadi masuk Islam, gitu ya, orang-orang Kristen yang masuk Islam itu. Alhamdulillah. Dengan lisan-lisan bodoh mereka, para penghujat itu, para laknatullah itu, ya, mereka terluntar kalimat-kalimat yang sangat tidak rasional sehingga orang-orang Kristen yang mau menggunakan akal mereka pada akhirnya memeluk Islam, tinggalkan kekristenan karena sebab apa? Di dalam kekristenan saja mereka tidak mampu untuk menjelaskan dari segala sesuatu apa yang menjadi ideologi mereka tentang penyaliban Yesus itu atas karya siapa. Nah, ini menjadi pengajaran bagi umat Islam ya. Kita nonton sampai ketawa ke TV ya, nonton sampai makan jagung bakar. Jadi kita ketawa ke TV. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi